Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas kembali ya. Kalau yang sebelumnya pernah saya bahas juga yang terkait dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2023 ini, ya. Awal mula munculnya peraturan tersebut ya, surat edaran ini. Nah, di sini kalau saya lihat itu sedikit lebih detail, ya, sedikit lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Sebenarnya yang saya sampaikan sebelumnya itu bukan berarti tidak detail, ya, tetapi di sini itu ada sedikit tambahan informasi. Oke. Eh, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu yang satu ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk tonton video saya secara full. Kalau juga berkenan bisa mendukung saya dengan mengklik tombol super thanks-nya di situ. Jangan lupa juga untuk mengklik loncengnya biar nanti update-update dari video-video saya Bapak Ibu bisa mendapatkan duluan. Nah, kali ini saya tidak akan terlalu panjang lebar untuk membahas terkait dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Jadi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan saya sudah menyampaikan bahwa periodisasi di dalam kenaikan jabatan fungsional ya, kenaikan pangkat, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil itu kan dalam 1 tahun dulu itu hanya cuma 2 kali. Nah sekarang itu sudah ada 6 kali gitu. Ya hanya saja waktu itu saya tidak tidak menjelaskan bahwa apa saja yang harus dipersiapkan, kapan harus disubmit. Di situ hanya saya cuma menampilkan bahwa periodisasinya itu bulan ini, dan kemudian tanggal submitnya kapan. Nah ini setelah saya lihat, saya review sama yang sebelumnya, sepertinya ini ada sedikit penambahan, ya. Jadi mudah-mudahan bisa memfasilitasi keresahan, pertanyaan yang banyak muncul di channel YouTube saya terkait dengan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa latar belakangnya, kemudian maksud dan tujuan. Yang perlu saya informasikan di sini bahwa Bapak Ibu juga harus mengacu kepada dasar hukum atas dikeluarkannya surat edaran tersebut. Ya, di sini sudah tertulis jelas dasar-dasar hukumnya ya sampai apa ini? Sampai K. Kemudian ruang lingkup yang Bapak Ibu perhatikan di sini itu adalah kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Nah, yang kebanyakan ditanyakan itu adalah apa sih sebenarnya kenaikan pangkat reguler gitu kan? Nah, padahal juga ada yang disebut dengan kenaikan pangkat pilihan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih jelas apa itu kenaikan pangkat reguler dan apa itu kenaikan pangkat pilihan, di sini sudah dijelaskan bahwa kenaikan pangkat reguler itu ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Jadi ini intinya itu diberikan kepada kepegawaian negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksanaan ya. Nah, di sini sudah dituliskan ya dengan berbagai macam ketentuan. Nah, saya tidak akan membacanya secara full karena saya tidak mau fokus ke bagian ini. Menurut saya yang bagian terpenting yang Bapak Ibu perlu harus perhatikan ya. Bapak Ibu kalau mau membacanya silakan diulang-ulang ya. Jangan di skip videonya, diulang-ulang. Nah, kemudian kalau yang pilihan juga sama ya. Dia menduduki jabatan pelaksana dan lain-lain ya. Semacam itu. Dan yang ingin sebenarnya yang saya sampaikan itu adalah yang ini. Oke, jadi nah, ini kalau kita lihat di sini di dalam periodisasi kenaikan pangkat PNS itu kan sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain ya. Kalau nggak salah sudah ada 3 video yang terkait dengan ini. Tapi menurut saya ini adalah yang
lumayan lengkap menurut saya ya. Jadi kita karena yang bulan Februari sudah berakhir, sekarang yang bulan April, tetapi pengajuannya juga sudah semestinya dilakukan pada bulan kemarin. Jadi kalau di video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan pangkat di bulan April, itu satu bulan sebelumnya itu harus sudah disubmit, ya, di-approve, ya, semacam itu. Nah, karena di bulan April ini sudah berjalan, dan proses pengajuannya atau proses submitnya itu juga sudah berlalu, ya. Oleh karena itu, kita fokus kepada periode yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah periode Juni. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan kenaikan pangkat pada periode Juni itu harus memperhatikan ini. Ya, tentunya yang harus juga diperhatikan itu bukan hanya ini saja, tetapi ada syarat-syarat yang lain yang dibutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan lihat di video-video saya yang lain ya untuk memastikan bahwa apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Oke. Yang pertama dulu, kalau untuk pengajuan di periode Juni, ya, kurang lebih sama ya dengan yang periode-periode yang lain. Berarti yang harus kita lakukan itu adalah mulai saat ini, itu harus kita sudah submit usulan dulu. Ya, karena itu adalah kita berada di posisi April, bulan April ini. Nah, selanjutnya, kita akan melengkapi berkas tidak sesuai. Ya, berkas tidak sesuai ini kita diberikan waktu mulai dari 1 April sampai dengan 5 Mei. Nah, setelah itu ada penetapan Pertek BKN dan Kenrek BKN ya. Jadi ada penetapannya. Jadi setelah tanggal 5 Mei itu kita menunggu lagi ada penetapan ya sampai dengan tanggal 7 Mei. Begitupun dengan penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh BKN. Nah, ini pada posisi ini menurut saya 3 dan 4 ini 2, 3 dan 4 ini tergantung pada posisi kepalanya ya, pimpinannya. Karena di situ ada, kalau tidak salah pada posisi ini tuh sudah dibutuhkan yang ada tanda tangan elektronik gitu ya. Tetapi ini sebenarnya tidak harus menunggu sampai tanggal 7, tapi nggak 7 pun itu kan cepat banget ya Bapak Ibu. Hanya cuma 2 hari atau 1 minggu lah dari ini ya. Kemudian ada penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh instansi ya, tepat gaji, itu sampai tanggal 15 Mei. Kemudian penetapan keputusan kenaikan pangkat oleh institusi itu sampai 31 Mei ya. Nah, setelah dari itu barulah diajukan ya. Diajukan. Nah, kita menunggu ini karena periode pengajuannya itu kan bulan Juni, kita menunggu. Nah, setelah sudah keluar hasilnya, nah, biasanya itu akan ada kalau tidak ada revisi. Kalau ada revisi itu akan dikembalikan. Kalau tidak ada revisi ya udah lanjut gitu. Nah, sama halnya dengan periode-periode yang lain, periode Agustus, berarti dimulainya juga persiapannya mulai bulan Juni dan lain-lain. Intinya kegiatan yang akan diusulkan itu ada 6 ini ya. 6 ini, tapi berkas yang lain banyak. Gitu ya. Jadi, tapi kalau kita sudah terbiasa Bapak Ibu, sudah terbiasa itu artinya kegiatan itu tidak akan menjadi suatu penghalang gitu ya, kegiatan-kegiatan ini. Kalau kita sudah terbiasa. Yang perlu diingat itu hanya saja bahwa satu, periodisasi itu harus dicatat ya. Berarti ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa periodisasi pengajuan kenaikan pangkat itu sudah diketahui, maka langkah yang selanjutnya itu adalah 1 bulan sebelum kenaikan pangkat atau sebelum pengusulan kenaikan pangkat harus sudah disubmit ya, oke? Gitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya, kalau yang bulan Agustus itu kan mulai startnya itu kan bulan Juni, tetapi berakhirnya di Juli ya, gitu. Jadi dipastikan semacam itu. Jadi estimasinya oke lah 2 bulan lah, semacam itu ya. Sama dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya masih bingung. Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya yang lain atau video ini ya untuk memastikan bahwa periodisasi kenaikan pangkat Bapak Ibu itu tepat gitu. Nah, pertanyaannya apakah kalau misalnya waktunya sudah sudah selesai gitu ya, katakanlah di bulan April. Tapi berkas saya sudah siap ya, tidak ada kata yang lain harus sudah di periode Juni ini Bapak Ibu.
ya, gitu. Kan tunggu berapa ini kan, tunggu hanya cuma berapa 2 bulan doang, ya, 2 bulan, ya. Ya kalau dibilang lama ya, pertanyaannya kenapa tidak disiapkan sejak awal gitu ya, sejak awal dari munculnya surat ini, gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu yang penting saya sampaikan. Seringkali Bapak Ibu yang menanyakan bahwa periodisasinya itu kapan, apa saja sih, apa kapan aja gitu ya. Nah, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.